Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil jisam, al-hadi man ittaba ridwanahu subulas salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil barakil kiram wa tabi'in bil-ihsan ila yaumiz ziham, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil yusraqul qailin syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu bil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'alla Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jamaah Langgar As-Sirajul Munir, lebih khusus dan sanak ulun Najmud Yusuf awan untuk ilmu bahari di Darussalam Martapura Asrama Ibnu Rasyid, dan semua tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang semoga selalu kita diberikan Allah Ta'ala pertolongan dan petunjuk untuk mengerjakan apa-apa yang diridainya. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, menunggu-nunggu waktu isyarak, kita laksanakan majlis ta'lim, menuntut ilmu yang kita harapkan semoga dicatat Allah Ta'ala kita sebagai penuntut ilmu yang mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta amal-amal saleh yang diterimanya, dan kita semuanya diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam Al-Quran yaitu tentang kejadian yang luar biasa Allah Ta'ala perlakukan kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam serta calon-calon zuriat keturunan beliau hingga hari akhirat, hingga hari kiamat. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ceritanya itu Nabi Adam alaihi salam Allah Ta'ala letakkan kepada suatu tempat, yaitu satu lembah yang dinamakan dengan Wadi Nu'man. Disitulah Allah Ta'ala mengeluarkan dari sulbi Nabi Adam alaihissalam calon-calon zuriat beliau atau keturunan beliau di hari akhirat, di hari kiamat, dikeluarkan lalu dapat diajak berbicara, dipandiri Allah Ta'ala. Jadi kan Nabi Adam dengan zuriatnya calon manusia yang akan terlahir dikeluarkan sekali berbentuk seperti debu lah, kalau benar. Lalu ketika itu Allah Ta'ala berbicara kepada mereka, mempertanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu mereka menjawab, bala syahidna, inggih engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi semuanya calon-calon manusia yang akan lahir ke dunia ketika itu menyatakan beriman, percaya bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan mereka sekalian. Nah ini nih, jadi ada pas yang lahir ke dunia sebagai orang beriman,
akan lahir ke dunia sebagai orang yang kafir. Kenapa di dunia itu terbagi dua? Nah, karena ketika mengucapkan inggih kami percaya, kami beriman, itu ada yang ikhlas, ada yang terpaksa. Yang terpaksa inilah yang akhirnya dengan hikmah keluar ke alam dunia ini mereka menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan suatu berita khabar atau asar, ketika Allah taala sudah menyatakan demikian, mereka menjawab, maka jawaban mereka itu ditulis di suatu tempat, di suatu benda lah, atau semacam buku lah, semacam benda yang akan ditulis lah. Kemudian benda itu dimasukkan ke dalam Hajarul Aswad. Nah, jadi Hajarul Aswad itu adalah lambang ketika kita menyatakan diri bahwa kita adalah hamba Allah Ta'ala. Nah, sehingga ketika orang yang melakukan tawaf, lalu mereka mengisyaratkan tangan kepada Hajarul Aswad, itu yang dibaca Allahumma imanan bik wa wafa'an bi ahdik wa tasdiqan bi kitabik. Ya Allah, inilah imanku yang telah aku nyatakan kepada engkau sejak dulu. Ya Allah, inilah aku mendapati janji kepadamu menyatakan diriku sebagai hambamu. Dan aku membenarkan segala apa yang kau sampaikan dalam kitab-kitabmu. Itu ketika kita menyurung tangan ketika orang tawaf itu kan ada jantah. Nah, istilah marahnya. Nah, itu ada dibaca. Nang dibaca itu tamsilnya kan artinya nang halam nah. Kontrak halam nah ulun tepati sudah sekarang. Orang sudah menghadapi dengan Hajar Aswad. Itu isyaratnya ketika kita orang melakukan tawaf itu. Ya, bagi orang-orang yang dapat melakukan tawaf itu bacaan itu sebagai isyarat bahwasanya yang pernah dahulu diucapkan sekarang ditepati. Nah, jadi ketika itu kita ini memang mendapatkan kesadaran kan, mengetahui Allahumma mandiri, kita menjawab. Tapi saat itu aja, indah itu lalu kita ini dikembalikan ke alam arwah. Nah, baru sampai kita menjadi manusia belum lagi, masih kita di alam arwah disimpan, jadi kita tuh disetokkan kita nih. Sampai ada masa-masanya kita akan tampil ke alam dunia ini. Nah itu. Jadi kita ini sebenarnya dulu di alam arwah, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, lalu kita terlahir ke dunia. Inilah kita sedang menjalani alam dunia, alam yang kedua ini. Maka disinilah kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita lakukan dalam dunia ini, yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Wah, masa yang sangat sebentar sekali. Kalau kita bandingkan di alam arwah sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun sudah. Sampai waktu kita lahir, ada yang lahir 60 tahun, anak tahun 60, ada yang tahun 70, bahkan ada tahun 80 di sini kan, atau ada tahun 50 yang lahir. Kan sejak mulai zaman Nabi Adam sampai tahun kita lahir berapa ribu tahun. Waktu itu kita masih di alam arwah. Jadi bagaimana kan diturunkan, nah ini anak Nabi Adam ini yang keluar, ambil di dalam arwah kan. Roh-rohnya tuh anda ke jasad, lahirkan ke dunia. Karena terus generasi demi generasi sampai ke masa kita, berarti kita lawas benar dia dalam arwah. Jadi stok lawas benar kita nih kan. Lahir ke dunia. Sekarang kita menjalani kehidupan macam-macam, ajal kita nih kan ada yang panjang, ada handap masing-masing lah. Tetapi masa yang handap dan panjang inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di alam akan datang. Setelah kita habis ajal, habis umur, mati, orang-orang sudah mati berapa ribu tahun sudah di alam barzakh wah ini. Nang mendahului kita, nang mati sejak dulu kan, sejak zaman Nabi Adam nang meninggal sampai sekarang berapa ribu tahun dan mereka sekarang berada di alam barzakh, alam pertahanan. Nah, alam barzakh itu kan sebagai gambaran alam akhirat. Bila nyaman dalam barzakh, pacang nyaman dalam akhirat. Bila sakit dalam barzakh, na'udzubillahi min dzalik. Walaupun masih alam barzakh masih ada kan sesuatu yang menakutkan dan sesuatu menyenangkan di alam barzakh itu. Nah, sekarang siapa yang berada dalam barzakh berapa ribu tahun sudah mereka berada di sana. Orang-orang yang telah wafat mendahului kita. Alam arwah, alam dunia sekarang ini kita jalani. Jadi kan sekarang ada yang masih dalam arwah, calon-calon manusia sekarang masih dalam arwah. Kita sekarang di alam dunia. Ada yang sudah meninggal di alam barzakh. Jadi berjalan saja 3 alam ini kan sekarang. Satu masa ini 3 alam sedang berjalan. Ada orang masih dalam arwah belum lahir ke dunia. Kalau belum habis roh-roh yang di alam akhirat, di alam roh itu nah. Roh-roh nadim arah itu belum tampil ke dunia lagi, maka dunia kada baca kiamat. Kan manusia masih ada jatahnya, baca menjadi ini alam dunia ini. Jadi kan kita sekarang ini berlaku 3 alam, ada yang sedang berada di alam arwah, baru lahir ke alam dunia. Sekarang kita berada dalam dunia yang paling satu mat dalam dunia ini. Dan ada juga orang-orang yang telah wafat baru dari kita, sekarang berada di alam barzakh. Paling lawas adalah nah di alam arwah, lawan yang adalah di alam barzakh.
Nah, berarti kan luasnya antara dua itu kan. Sedangkan kita sekarang dalam dunia adalah alam yang paling satu mat. Tetapi yang paling satu mat inilah yang ada nilai baik dan buruknya yang akan diperhitungkan. Ulang dalam barzah misalkan 1000 tahun sudah. Selama 1000 tahun dalam barzah selalu baca Quran, umpama kan. Selalu baca salawat, selalu berzikir, selalu ini itu berpahala lah. Ada berpahala lagi. Dalam barzah bukan lagi untuk beramal. Beramal hanyalah kita dalam dunia ini. Yang tahu kita nilainya bagaimana nanti di alam barzah. Nah, sudah habis alam dunia, kiamat hari, para berarti kan habis dah. Nah, stop berarti adalah alam arwah habis, alam dunia habis dengan kiamat, alam barzah stop. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, lalu alam yang baru, alam yang keempat adalah alam akhirat. Ini kan menyambungi alam barzah. Nah, di akhirat ini kan tujuan hanya dua. Bisa menuju ke surga, bisa menuju ke neraka. Nah, maka alam yang kelima adalah surga atau neraka. Tentulah kita sabaratan hendak menuju ke surga. Maka kita amal-amalan surga, amal-amalan yang bawa ke surga kita kerjakan dalam diri semoga memang disampaikan kita ke dalam surga nantinya. Karena jar ulama, gambaran manusia di akhirat itu seperti gambaran ia di dunia. Bagaimana nanti di alam akhirat kita menuju surga, itu gambarnya bagaimana kita di dunia ini menuju ke alam kepada apa? Kepada amal kebaikan. Bila kita beramal saleh, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menuntut ilmu, beribadah lancar di dunia ini kan nyaman, benar. Dan itu dimudahkan Tuhan, itu cirinya kita di akhirat nyaman menuju ke surga. Tapi kalau kita mempersulit diri kita sendiri, kita mengalihi seorang, menguliri diri sendiri juga kita menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu tadi, berarti kita sama artinya nak mengalihi kita sendiri menuju ke dalam surganya Allah Ta'ala nanti. Jadi lihatlah bagaimana perjalanan kita di dunia ini menuju kepada ilmu dan ibadah. Bila dimudahkan Allah Ta'ala itu sudah menjadi gambaran atau trailer. Nanti di akhirat kita akan mudah menuju surganya Allah Ta'ala. Bagaimana rintangan-rintangan menuju ke surga itu kan macam-macam. Itu semuanya akan mudah dihadapi. Bagaimana menjembatan sirat. Di atas neraka ada jembatan yang membentang, yang sangat tajam. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Ternyata bagi orang beriman, satu kejapan mata aja sampai sudah ke seberang. Daripada mudahnya kan. Nah, karena ya di dunia ini sudah dimudahkan Allah Ta'ala ketika dia menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Maka begitulah gambarannya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pada suatu riwayat bahwasanya ulama besar di zaman dulu yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau mempelajari kitab-kitab terdahulu lalu menemukan di sana suatu berita yang sangat luar biasa yang menyebutkan kemuliaan dan kehebatan dan keutamaan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ketika itu Nabi Musa alaihissalam membaca kitab Taurat. Kitab Taurat itu kan diberikan Allah Ta'ala sekaligus setelah Nabi Musa alaihissalam bermunajat di atas Tur Saina selama 40 hari 40 malam. Ibadah di situ. Lalu diturunkan kitab, diberikan kitab sekaligus. Ada kayak Nabi kita ini kan Quran langsung Jibril bacakan, hafal Nabi, bacakan ke sahabat sampai 22 tahun Nabi. Hanya jadi satu kitab Al-Quran dibukukan kan kembali. Asalnya lewat hafalan. Ada Nabi Musa ini dijudul kitabnya dibacain seorang lagi. Ceritanya itu. Nah, lalu ketika Nabi Musa alaihissalam membaca kitab sampai hafal dari Taurat itu kan, lalu dibaca sirin, di situ menyebutkan tentang keutamaan suatu umat manusia di alam dunia ini. Lalu ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, ma hadil ummatul muhammadiyatul lati ajiduha fil alwah. Ya Allah, siapakah umat-umat yang dikenal dengan umat Nabi Muhammad yang ulun temukan ceritanya riwayatnya dalam kitab ini? Siapa itu? Ya Allah. Lalu Allah jawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang bernama juga Ahmad. Jadi bukan umat Nabi Musa, tapi umat Nabi yang lain. Nah, apa ciri-cirinya? Yardawna minni bil yasiri minar rizqi u'tihim iya. Nah, ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala banggakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Muhammad yang kubanggakan itu mereka cirinya, sifatnya adalah mereka reda, mereka senang
ketika aku berikan rezeki yang sedikit kepada mereka. Walaupun aku berikan rezeki kepada mereka tidak seperti yang mereka inginkan sebanyak-banyaknya, mereka senang dan ridha karena itu adalah pemberian dariku. Jadi orang yang bersifat qanaah ketika mendapatkan rezeki dari Allah, inilah yang Allah banggakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika kita diberi Allah Ta'ala rezeki, bersyukur kita, alhamdulillah, ini ada rezeki kawa aku beribadah, ada rezeki kawa aku makan, ada rezeki kawa aku hidup, malah ranai daripada para yang lalu kan. Alhamdulillah, dengan ada rezeki aku kawa menuntut ilmu dan ibadah dengan baik, ada terganggu. Amun kalau banyak rezeki, kalau aku mau urusnya lapah, lalu para yang menuntut ilmu jadinya kebanyakan urusan, sibuk aku aja. Nah, itu kan ketika pas-pasan rezeki ternyata bagus aturannya. Ketika pas-pasan, lalu waktu kamu bagi, ada jatah menuntut ilmu, ada jatah beribadah, ada jatah untuk bekerja. Alhamdulillah. Nah, maka balasannya wa arda minhum bil yasiri minal amal. Dan aku pun senang kepada mereka walaupun ibadah mereka hanya sedikit. Nah, jadi kita ini ketika Allah beri kita rezeki sedikit, kita syukuri, maka ibadah kita yang sedikit pun Allah Ta'ala akan menghargai dia. Berarti kan kalau kita hendak banyak rezeki, cangkang-cangkang ibadah juga. Angsurannya kan, kalau kita hendak banyak ibadah, banyak dapat rezeki, maka cangkali beribadah juga. Jaka ibadat akal-akalan itulah balasannya ada. Nah, ketika kita mensyukuri rezeki sedikit, maka ketika amal kita sedikit, itu Allah Ta'ala senang kepada kita sudah. Udkhilu ahadahumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Nanti mereka akan kumasukkan ke dalam surga dengan syahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, yang benarlah jadinya kan. Jadi orang yang bersyukur, orang yang qanaah itu adalah orang yang telah dijamin Allah Ta'ala akan masuk surga. Nah, kita akan mengamalkan deh seperti qanaah ini kan. Dapat rezeki senang, kita senang kepada Allah yang memberi kan. Lalu kita gunakan rezeki untuk beribadah kepada Allah. Qanaah haranya sudah itu kan. Maka itu adalah ciri-ciri orang akan masuk surga. Seperti janji Allah kepada Nabi Musa alaihissalam tadi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi. Fa inni ajidu fil alwahi ummatan yuhsyaruna yawmal qiyamati wujuhum ala suratil qamari latal badri faj'alhum ummati. Ya Allah, sesungguhnya aku menemukan dalam kitab ini suatu umat golongan manusia. Nanti di hari kiamat mereka akan dihalau, diarak, sedangkan wajah mereka itu berseri-seri, terang benderang, bagaikan bulan di malam 14. Kayak pembungas-bungas deh, mencurut muha berataan. Maka jadikanlah mereka itu ya Allah umat-umatku. Lalu Allah jawab, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Aku nanti akan menghalau mereka di akhirat dalam keadaan wajah bersinar bercahaya terang dan tangan terang bercahaya, bekas-bekas wudu dan sujud ibadah yang mereka lakukan di alam dunia. Nah, jadi itu hikmahnya kita berwudu itu kan. Jadi kalau berwudu itu kita luasakan, jangan mempas-mempas di muka, luasakan sampai ke telinga, buruknya. Sampai ke mana nih? Sampai ke mana? Ke penggulu. Nah, sampai ke penggulu, wudu itu berluas. Kalau kita mempas saja wudu karena cahayanya ingin situ aja. Bila kita wudu kita luasakan sampai ke telinga, sampai ke mana nih? Mana nih? Sampai ke mana? Ke debu, bau debu lah, sampai ke bulu. Nah, maka cahaya kita akan lebih luas, lebih banyak nanti di akhirat. Begitu pula kita basuh tangan. Basuh tangan itu kan sampai siku, kita lewatakan sampai ke katiak kan, menyakawakan atas tangan katiak. Nah, maka nanti akan di akhirat cahaya itu akan lebih besar daripada cahaya yang orang wudu pas-pasan tadi. Nah, ini kan gara-gara kita tidak wudu. Maka banyu wudu ini akan menjadi cahaya. Jadi kita makin rancak wudu, makin nyarak cahayanya kan. Logikanya adalah, makin rancak kita wudu, makin nyarak cahayanya. Ini umat Nabi Muhammad. Muhammad curung cahaya, bakas apa? Bakas di dunia rancak, memupuri Muhammad banyu kan. Nah, ternyata banyu itu akan berubah menjadi nur, menjadi cahaya dari kiamat kayaknya. Aku dia dingin kulir wudu. Nah, bakurang jadinya kan nilai pahalanya nih. Wudu kulir ya, banyu dingin ini wudu. Kain aja lo. Misalnya atau saya ikutnya wudunya nih sekali aja bersumuhan nih. Pas tak kurang jadinya kan nilai cahayanya. Jadi bagi dengan kita kan bila kita beriman dengan Allah, kita laksanakan wudu dengan baik, nanti di akhirat maka wudu kita itu akan diubah Allah Ta'ala menjadi cahaya yang terang benderang, menjadi kebanggaan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ulun menemukan dalam kitab ini
suatu umat yang mereka punya selendang di belakang mereka dan pedang-pedang mereka digantung di leher. Mereka adalah orang-orang yang kuat bertawakal dan keyakinan kepadamu. Mereka bertakbir ketika menaiki puncak gunung. Mereka ingin berjuang membela agamamu dengan setiap kebenaran, hingga mereka nanti akan berperang melawan makhluk yang paling jahat, yaitu Dajjal. Maka jadikanlah mereka umatku. Jadi rupanya para nabi-nabi beri itu tahu deh, karena di para kiamat ada yang musuh yang paling ganas, manusia yang paling kafir, ngarannya Dajjal. Karena dengan Nabi kita aja memberikan peringatan, Nabi-Nabi kita dulu pun mendoakan ada Dajjal di akhir zaman. Jadi bila orang bermusuh dengan Dajjal, berarti umat itu harus hebat benar. Karena Dajjal ini kan harusnya pengaruhnya itu Jadi kita yang hidup sekarang ini seandainya kan melihat Dajjal, kada dijamin kita ini selamat. Sekali melihatnya bisa terpesona sudah. Apalagi diungkainya kesaktiannya. Kesaktian diungkainya begini, kita akan terpesona dengan Dajjal. Satu kampung datangnya, "Hei, orang kampung, ikam percaya kau Tuhanmu?" Kada, jawabannya. Sama laman dia langsung bangkrut sakampungan dah. Semua harta-harta dari kampung itu hilangan bahajut. Makanan-makanan hilangan bahajut, sama jatuh miskin, kelaparan sakampungan pulang. Ada aku bang percaya dalam Dajjal sebagai Tuhan. Detiknya biasa, lo kalah hai. Nah, kalau sekarang sudah ada kau makan lagi, harta habis, dicintani oleh buat anak buah Dajjal, buat jin-jin dan setan-setan. Sampai ada anak dipasungnya kuitannya supaya jangan keluar dari rumah. Kalau dari rumah kan terlihat Dajjal pas terpesona jadi bermurtad. Itu kan ceritanya atau riwayatnya, itu kan saking hebatnya Dajjal itu adalah mengubah mempengaruhi lawan manusia yang melihat kepadanya akan menjadi kafir. Jadi Rasulullah SAW, semua nabi-nabi mereka memperingatkan umatnya tentang bahayanya Dajjal ini. Jikalau akunya nabi bertemu dengan Dajjal, maka akulah yang akan menghadapinya. Berarti kan harusnya Dajjal ini sampai nabi akan menghadapinya. Tapi memang takdirnya Rasulullah kada berhadapan dengan Dajjal, tapi adalah zuriat Nabi Haja, yaitu Imam Mahdi. Nah, berarti ketika ada satu umat yang kawa melawan Dajjal, berarti umat itu luar biasa. Nabi Musa hendak supaya umat itu adalah umat beliau. Ternyata ujar Allah Ta'ala, mereka adalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, berarti kan hebatnya keimanannya nih, kawa melawan Dajjal tadi. Jadi Dajjal itu kan ketika sudah kawa membalok Imam Mahdi lah, itu ceritanya kan di mana? Di Baitul Maqdis. Subuh itu sudah hari terakhir Dajjal kan. Dajjal itu kesempatannya di dunia ini 40 hari aja. Sehari sama dengan setahun. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 minggu. Lamanya waktu dah. Hari keempat normal sudah biasa. Nah, ketika perang itu kan perang terus Dajjal lawan Imam Mahdi. Lalu ketika itu Imam Mahdi sudah terkepung di dalam Masjid Aqsa. Atau masjid lah, atau masjid lah di bagian negara Arab lah. Lalu Dajjal ini siap hendak menggempur menghabiskan. Pokoknya ini serangan terakhir habis, jangan menang nih. Nah, pas hari ke-40 sudah. Lalu ketika itu waktu sebelum menjelang subuh, Nabi Isa alaihissalam diturunkan dari langit. Nah, lalu sirin bakaya di antara 2 orang malaikat turun dan bersama. Nah, turun di bawah suatu menara putih namanya. Walau alam apakah sudah masih ada menaranya inilah atau belum diciptakan lah, belum diulang walau alam atau menara putih lagi. Turun di situ Nabi Isa alaihissalam, lalu sini masuk ke dalam masjid. Waktu itu orang kena ini Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam dipersilakan untuk jadi imam. Tapi ujar Nabi Isa, imam kalian adalah dari kalian sendiri. Karena kalian adalah umat Nabi Muhammad, maka imamnya umat Imam Muhammad juga. Siapa sekarang memimpin itu Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi jadi imam, Nabi Musa jadi makmum. Nah, setelah salat subuh, lalu Dajjal kan harapan menang nih, pacang menggempur pasukan Imam Mahdi. Dia hendak masuk ke masjid kan, melihat Nabi Isa alaihissalam. Dajjal tahu dah, bila tatang Nabi Isa mati yang. Lalu buka lagi. Nah, lalu Dajjal itu buka melarikan diri, dikapung oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai di tempat namanya Babu Lut tempat itu. Disitulah Nabi Isa alaihissalam memukul Dajjal hingga Dajjal mati. Nah, itu matikan di tangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu tuh kisahnya kan tentang pepohonan bersuara, batu-batuan bersuara. Ketika kaum muslimin perang dengan Yahudi, perang dengan orang-orang kafir. Bila orang kafir berkata di buah pohon, ujar pohon, orang Islam, ini belakangku ada orang Yahudi nak bunuh. Nah, hantamnya orang Islam kan. Jadi pepohonan dan batu-batuan malah-malakan lawan umat Nabi Muhammad SAW ketika perang melawan orang-orang kafir waktu itu kan ketika zaman itu. Sampai akhirnya, menang kan orang Dajjal tadi hingga saat itu kan
dunia ini akan dipimpin oleh orang-orang Islam. Itu di zaman Imam Mahdi, kemudian teruskan oleh zaman Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah mendekati akhir zaman atau mendekati sudah hari kiamat itu kan. Beberapa tahun kali begitu kiamat. Ada yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu 12 tahun mimpin umat Nabi Muhammad ini kan, karena Ibrahim Imam Mahdi kan Nabi Isa mimpin dunia ini. Ada yang mengatakan 12 tahun, tapi 12 tahun sama dengan 120 tahun. Nah, jadi kata habis Nabi Isa, wafat Nabi Isa hanya matian orang-orang beriman, nang imannya nang kaya habu aja iman mati. Kayak apa aja imannya halusnya mati. Tak cium angin nang bertiup. Itu setelah wafatnya Nabi Isa. Jadi ketika itu orang-orang baik mati berdaan. Maka tak tinggal orang-orang nang kada beriman, orang-orang munafik. Lalu akhirnya manusia rusak serusak-rusaknya. Jadi kita menagur kan. Nah itu tak parah dari kiamat itu terjadi. Jadi kiamatnya akan terjadi atas manusia yang paling jahat. Manusia paling jahat itulah yang akan menghadapi hari kiamat. Karena sebelum kiamat itu orang-orang beriman akan dimatikan dengan mencium angin yang luar biasa lembutnya. Itu ceritanya kan. Kemudian lagi Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, inni ajidu fil alwahi ummatan yusalluna fil yami wal lailati 5 salawat. Ya Allah, sesungguhnya ulun mendapatkan di kitab ini ada satu umat yang mereka itu mengerjakan salat kepada engkau 5 kali sehari semalam pada 5 waktu. Dan mereka ini punya keistimewaan, dibukakan pintu langit untuk mereka dan turunlah kasih sayangmu kepada mereka. Jadikanlah mereka umatku. Nah, ini makanya kita lah bila kita sembahyang itu kan hubungan kita ke atas sana itu kan dibukakan Allah Ta'ala. Yang benar kita bermunajat mana ketika pintu langit itu dibuka. Seperti sekarang ini kan kita Ramadan ini pintu surga dibukai, pintu neraka ditutupi, dikunci mana. Ini sebagai kemuliaan bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita salat, maka hubungan kita terhubung dengan Allah Ta'ala dengan baik. Bagi dengan kehusyuan kita maka Nabi Musa kacar, kemudian umat sidin maka itu juga. Ternyata jawaban Allah Ta'ala, mereka adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan satu persatu kan yang Allah Ta'ala bicarakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian lagi Nabi Musa alaihissalam bertanya, Ya Allah, sesungguhnya saya menemukan dalam kitab ini suatu umat yang mereka itu bumi ini bisa menjadi masjid dan alat untuk bersuci. Pahamannya apa? Kadang bumi ini jadi masjid dan alat untuk bersuci. Pahamannya apa? Jangan dipahami bumi jadi masjid. Bila semua Jumat di masjid di tiga rata kali kan? Kata itu pahamannya kan. Jadi bumi jadi masjid ini bumi kawa jadi tempat sujud. Artinya kita tuh bila sembahyang di manakah? Asalkan suci aja kalau kita sembahyang. Lain bumi jadi masjid, lain lah. Ada orang ngomong kan masjid panjang, ada masjid handap aja. Bila langgarin masjid handap, bila nang bumi nang seluasnya masjid panjang ngarannya, kada itu ada pahamannya lah. Jadi arti masjid ini tempat sujud, artinya kita tuh di manakah kawas sembahyang. Misalkan di Karatak tuh nah, kaburung acara apakah kalau guru sombol tadi sampai sini lah. Ramai orang sembayangan di Karatak. Saking banyaknya lah, ampari saja dah sembahyang kawal kita sah. Asalkan tempatnya suci, kada najis kan. Kada mesti harus dilanggar. Tapi kalau umat Yahudi, mereka tidak boleh salat kecuali dalam tempat ibadah. Nah itu, jadi bulan jadi bila sembahyang, silakan tumpahkan ke masjid, di tempat kita kan. Adik kita di rumah kawas sembahyang lah. Di mana kita kawas sembahyang? Asalkan tempatnya suci. Kalau umat Bahari kata itu umat Nabi Musa, umat Yahudi kan, mereka bila nak sembahyang harus tulak ke masjid terus dari kita nih. Di rumah harus sah sembahyang. Ini maksudnya masjid, lain masjid panjang, masjid handap lain. Ada memaham itu kan, lalu ini sembahyang di mana hendak lah, Jumat di mana sembahyang asal di Karatak aja, asal di mana asal di tanah. Sudah sembahyang di masjid, kada itu pahamannya lah. Jadi masjid itu artinya tempat sholat. Sah kita sholat dimanapun tempatnya. Karena kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Asalkan bukan tempat yang najis. Watahuran. Dan Allah jadikan pulang tanah ini jadi alat bersuci. Ketika tidak ada banyu. Kita kalau batayamum boleh. Ada kalau wudu, boleh kita batayamum. Ada kalau mandi wajib, boleh batayamum. Itu kan? Nah ada caranya belajar. Cara batayamum. Tapi kita jarang panas. Masanya kita ini sungai ada aja kan. Bilang ada kita ada di banyu lah. Jadi keburung tulak kemana kan kada berarti ada banyu kan bisa terpakai tayamum. Nah, ada caranya kan. Sedangkan umat dahulu kata kawa bunyi tayamum. Bila bersuci pakai banyu itu, Pak. Jadi kan untung benar kita nih diberikan Allah keringanan dengan demikian. Wa tahillu lahumul ganaim
Dan ketika umat Nabi akhir zaman ini berperang, ketika musuhnya kalah, maka harta ganimah, harta rampasan perang itu halal bagi mereka. Kalau beri tidak boleh ambil harta ganimah, itu harus dibinasakan. Itu adalah umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Allah, sebenarnya ulun menemukan dalam kitab-kitab ini ada satu umat yang mereka berpuasa di bulan Ramadan." Nah, sampai kita puasa Ramadan nih ada kisahnya ada hari. Untungnya bener lah. Nah, Nabi Musa, awas lagi Nabi Musa, Nabi Harun, tadi Zulkifli, Daud, Sulaiman, kan panjangnya berapa orang nabi belum? Berapa ribu tahun antara Nabi Musa dan Nabi kita ada kisahnya sudah. Kita nih kan belum kita lahir dari dunia, belum kita jadi umat Nabi Muhammad waktu itu kan sudah ada kisahnya di kita nih tentang puasa Ramadan yang kita kerjakan sampai Nabi Musa hendak supaya umat sidin melakukan itu. Jadi luar biasanya lah. Nah, kan belum ada lahir ke dunia gitu, ada kisahnya, ada kan dianuakan, digigirakan. Ini menandakan kemuliaan Allah berikan. Ya, walaupun kita ini banyak orangnya, tapi kan kita secara pribadi kita merasa beruntung karena kita dijaga sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi umat Nabi Musa, jadi Yahudi atau kita jadi umat Nabi Isa, jadi Kristen lah. Kristen Nambahari kan, Yahudi Nambahari. Tapi pastilah umat Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling utama, yang paling hebat dibanding umat-umat yang lain. Lalu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Mereka berpuasa bulan Ramadan, lalu diampuni dosa-dosa mereka berhabis. Nah, jadi kita Ramadan ini pembersihan. Nah, kita sampai sebulan itu kan macam kesalahan Tuhan lah, tahilaf-hilaf, gawian kan ini kan. Lalu Ramadan ini kita pembersihan. Kita beribadah, kita nuntut ilmu kan sambil kita memperbaiki diri, sambil kita melihat di mana kekurangan kita kan, sambil kita lengkapi apa yang luput, apa yang salah kan. Nah, itu dengan demikian kita ini adalah bulan Ramadan, bulan untuk perbaikan diri. Bila kita bujur-bujur menjalani Ramadan ini, maka kita dibersihkan Allah daripada dosa-dosa. Nah, setelah Ramadan kita akan meningkat ilmu dan ibadah dan amal kita. Itu yang kita harapkan ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Jadi kan Allah Ta'ala itu memberikan kesempatan 1 tahun sampai sebulan kan, sebulan kita akan perbaikan gini. Nah, walaupun kita misalkan tahun ini kurang memuaskan, kita harapkan tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan, gitu kan? Nah, ada yang pacang sampai Ramadan sudah sehari 2 hari ke Ramadan meninggal dulu. Nah, ada sampai mana kan? Rugi loh kan rugi penghitungannya kan. Karena bila di Ramadan bertemu, maka diampuni dosa, diberikan Allah Ta'ala kemuliaan bermacam-macam. Nah, maka kita harapkan setelah kita berjumpa dengan Ramadan, kita akan selalu meningkat ilmu dan amal ibadah kita. Karena doa yang dibacakan di antara tarawih itu kan, di antara doa tarawih, wa'idhu alaina sinin ba'da sinin. Kembalikanlah Ramadan kepada kami ya Allah tahun demi tahun, dalam keadaan kami lebih baik dari sekarang. Itu doa kita, harapan kita. Karena kita ini makin bertuha, makin banyak pengalaman kan. Makin bertuha, makin banyak kita beramal saleh kan. Maka kita harapkan dengan berjumpa dengan Ramadan demi Ramadan akan selalu kebaikan, menjadi kebaikan, peningkatan ilmu dan ibadah bagi kita semuanya. Kemudian lagi Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, ada satu umat ya Allah, mereka berhaji ke Baitullah, mereka tidaklah untuk semata-mata mengaburkan hajat, mereka menangis, mengguru ketika mereka bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dengan gemuruh mereka. Artinya sangat luar biasa ibadah mereka kan. Berapa aja 2 juta kan setahunnya lah di Makkah itu kan lah. Orang berhaji itu kan kapasitasnya nih. Banyaknya orang membaca talbiyah, orang baca ini itu kan, orang tawaf, orang sa'i, orang di Arafah. Itu luar biasa pemandangannya kan. Doa-doa yang mereka bacakan bergemuruh luar biasa. Nabi Musa kacar, semoga itu jadi umat beliau. Ternyata ujian Allah Ta'ala itu adalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Lalu ujian Nabi Musa alaihissalam, kalau mereka melakukan demikian, maka apakah yang kau berikan kepada mereka? Nah, maka orang-orang berhaji ini Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala janjikan aziduhumul maghfirah, akan selalu ampuni dosa mereka, akan kutambah keampunanku di atas keampunan, dan aku akan berikan mereka izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang selain mereka. Nah, orang berhaji inilah yang bujur ikhlas dan biasa mabrur, dia akan dapat memberikan syafaat kepada yang lainnya daripada umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, aku temukan lagi suatu umat yang mereka tidaklah terlalu pintar, tidaklah terlalu jenius, pekerjaan mereka biasa saja, memberi makan kepada binatang, tetapi mereka merasakan berdosa kepada Engkau, mereka minta ampun kepadamu. Jadi orangnya memang kadang-kadang melaksanakan masalah keduniaan nih.
kada hebat benar, kada canggih orangnya, tapi gewenya biasa aja kan, tapi orangnya merasa berdosa kepada Allah, minta ampun kepada engkau. Mereka mengangkat suapannya ke dalam mulutnya. Luar biasa. Belum sempat makanan itu tertahan dalam perut mereka, engkau sudah memberikan kemuliaan bagi mereka dengan engkau ampuni dosa mereka. Jadi umatnya biasa saja, ada patah harap benar, gawainya biasa saja, tapi bila makan, baru sampai makanan masuk ke perut, sudah engkau ampuni dosa mereka. Karena mereka ketika makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah selesai membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu lah. Jadi kita ini kan sama namakan, diampuni dosa pun untungnya lah. Perut lapar kan, perut lapar supaya baca lagi baru makan lah. Lalu ketika makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan baca Bismillahirrahmanirrahim, makan kan padahal makan itu mah nyanyi parut. Manya-mani liur makan itu kan, gini-gini lauknya. Biatalah Alhamdulillahirabbil alamin, sekalinya dosa kita diampuni. Harapnya lah bacaannya kan. Kita baca makan kita makan baca bismillah mana? Tontong baca hamdalah. Ternyata padilanya dosa kita diampuni. Nah, paruginya kita parut kanyang, kehendak takabul kan liur tabuka sudah kan menyamakan. Ketika kita pas bacaannya awal dan akhir, ternyata dosa kita diampuni. Maulah ada kacar yang memusaka itu. Sambil makan dia berpahala, sambil makan dia jadi pengampun dosa kan. Luar biasa. Maka Nabi Musa minta, ya Allah jadikanlah itu umat urang. Tetapi Allah Ta'ala jawab, itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, ulun menemukan dalam kitab Taurat ini ada umat, mereka itu dikatakan sebagai umat yang akan unggul di hari akhirat. Tetapi mereka terdudi, ya kita akan terlambat atau terakhir ketika ditampilkan ke alam dunia ini. Ya Allah, jadikan mereka umatku. Ujar Allah Ta'ala, itu adalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita ini adalah umat nang tadudi, tapi umat nang tadulu. Apa maksudnya? Tadudi kita lahir ke dunia, tadudi kita tampil ke alam dunia, ternyata kita pandahuluannya nanti masuk surga. Jadi umat lain diharamkan masuk surga, kecuali umat Nabi Muhammad dulu. Memangnya beneran? Tadudi pulang. Padahal nyaman itu kan bila tadulu datang, tadudi sampai lah. Itu kan bila tadulu datang, tadulu sampai lah. Bila tadulu datang, tadulu sampai kan secara logikanya nih. Bila tadudi datang, tadudi sampai lah. Ternyata kita tadudi datang, tadulu sampai. Ini namanya kita nih umat Nabi besar Muhammad SAW. Pandahuluannya masuk surga nanti di negeri akhirat. Acar yang besar nih. Ternyata itu bukan umatmu kata Allah Ta'ala, tapi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian lagi Nabi Musa AS bertanya, ya Allah, ulun menemukan suatu umat ini bila mereka hanya mencita-cita dengan kebaikan, belum menggawi lagi sudah ada dapat 1 pahala. Bila digawinya dapat 10 kali lipat. Malahan ada yang sampai 700 kali lipat pahalanya. Jadikanlah umatku. Kata Tuhan, itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kan sama cita-cita. Anak berniat kita lah, aku anak ini, anak kebaikan ini kan macam kita niatakan. Lalu kita uzur, kada terlaksana, maka yang kita niatkan dia sudah dapat pahalanya 1. Ketika kita kawan menggawi minimal 10 kali lipat pahalanya. Nah, itu kan bila harap lagi nilai ikhlasnya itu sampai 700 atau nilai kehebatan yang kita berikan nah itu bisa bernilai 700 kali lipat. Ada kita harap ketika orang ikhlasnya kelas tinggi, sekali mereka beribadah pahalanya kada kalau dihitung banyaknya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, di sana itu kan luar biasa. Itu adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Nabi Musa AS bertanya, ya Allah, ulun temukan dalam kitab Taurat ini satu umat, mereka nanti akan dihalau di hari kiamat dengan 3 kelompok. Nah, 3 kelompok kita ini umat ini bagi 3. 1 kelompok mereka akan masuk surga bi ghairi hisab. Nah, jika misalkan umat Nabi ini 3 triliun kan, 3 triliun paling bina angka adalah umat Muhammad 3 triliun, 1 triliun masuk surga bi ghairi hisab. Arti ghairi hisab itu kada apa-apa urusan. Pokoknya bila sudah siap kalau dikubur kan, julungi orang kendaraan, julungi fasilitas, nanti juga surga lagi. Napa-napa malaikat mana kuni, masalah sembahyang ada kita kuni, masalah puasa kada kita kuni. Pokoknya apa urusan semuanya beres, maunya ke surganya lagi. Itu artinya bi ghairi hisab. Itu 1/3 daripada umat Nabi Muhammad nak itu. Untung benar kan? Ya, mudah-mudahan kan kita nang rajin untuk ilmu, nang rajin beramal soleh. Nah, dan sebagainya kan amal-amal kebaikan yang kita lakukan semoga itu menjadi ciri
bahwa kita akan digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk surga bighairi hisab. Kenapa ya? Kalau kita hitung-hitung kan adalah sepertiga orangnya lah, hadirin maaf lah. Adalah sepertiga lah jumlahnya dari seluruh penduduk Amuntai nih. Nang kata hadirin misal taklim nih sepertiga sampailah. Tadi sampai nih kurang dari sepertiga. 1/10 kan mungkin sampailah ya kira-kira kita se-Amuntayan nih nah. Nang katujuh hadir majlis taklim, nang katujuh sambil berjamaah, kira-kira sampailah sepertiga daripada penduduk kota Amuntai. Seluruh langgar-langgar di Amuntai nih, ada sampai kira nih 10% kan ada sampai nih. Nah, kita dengan hitungan demikian bukan kita membanggakan diri lalu menghina orang lah. Kita berharap pokoknya kita nang sudah menjadi rajin untuk ilmu, rajin sambil berjamaah, rajin amal ibadah. Mudah-mudahan itu menjadi ciri bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad nang masuk surga bighairi hisab. Satu syaratnya yang kemudian kita kawal istiqomah terus menerus kayak ini sampai kita mati. Mudah-mudahan kita masuk kayak itu. Karena kita kalau menghitung-hitung kan kurang pada 10%. Berarti kan lebih besar harapan nih. Jaka pas-pasan 30 pas-pasan sepertiga kan masih takutan kalau lepas nih. Tapi ketika kita menghitung rasanya kurang pada 10%. Mungkin kita hakun jujur menghitung lah, kada maaf pada Amuntayan satu RT aja. Nah, berapa jumlahnya kan? Nah, pada mencari orang palah, mencari orang cuma kan yang kita harapkan tuh mudah istiqomah kan. Nah, istiqomah terus-menerus demikian. Kalau kita menggunakan perhitungan sejarah akal sajalah, cuma kan masalah itu memang Allah Ta'ala kan menentukan siapa nabi gairi hisab masuk surga dan yang lainnya. Nah, maka sekelompok tadi sepertiga daripada umat Nabi Muhammad masuk surga bighairi hisab. Amun 1 triliun lah, umpama umat Muhammad 3 triliun, 1 triliun surga bighairi hisab. Nah, 1 triliun itu kada muslim bubuhan na wali-wali. Karena wali-wali itu ikitannya lah. Wali itu kan dibanding lawan umat Muhammad itu ikitannya. Berarti kan tak kumpul aja orang biasa di situ kan. Dari 1 triliun dari umpama lah, pasti situ tak kumpul ada orang-orang biasa. Ada harapan wali sampai detaan. Karena wali Allah Ta'ala ini kan kada banyak mayoritas sudah. Itu kan Nabi mengatakan tuh. Ada yang mengatakan setiap masa ini wali Allah itu 1.124.000. Imam wali itu setiap zaman setiap masa. Sedangkan penduduknya sekarang berapa? Sekitar 8 miliar. Itu benar kan dibanding lawan jumlah orang nang kada jadi wali kan orang biasa saja. Berarti orang-orang awam nang masuk dalam jumlah masuk surga bighairi hisab itu. Mudah-mudahan kita masuk di situ orang. Kemudian sekelompok yang kedua, anggaplah 1 miliar yang kedua, 1 triliun yang kedua pulang. Mereka akan diperhitungkan dengan hitungan yang enteng. Takut nih lo, tapi kada mangalihi. Nah, takut nih jawab beres. Surga juga, cuma kan kadudi tak surga lah. Yang kada nyaman juga kan orang sudah nyaman di surga, sekarang masih berhitungan, masih bertakunan. Dia nyaman juga lah, cuma kadang aleh itu 1 triliunnya lagi umpama jaka 3 triliun ya. Nah, sedangkan yang terakhir mereka itu akan dihitung dengan teliti. Kemudian mereka akan masuk surga juga. Tapi dari sepertiga yang terakhir inilah ada yang mampir ke neraka. Berapa persen itu? Jadi kita jumlahnya kan. Jadi jaka 1 triliun surga mengunyor. 1 triliun dihitung dulu langsung ke surga juga. Sampai kesinggih dulu. Nah, 1 triliun yang terakhir kita bagi ada yang kesinggih di neraka, ada yang ke surga juga. Jaka diponis neraka sudah ada syafaat selamatnya kan. Nah, macam-macam dari bagian yang ketiga ini ada yang sampai singgih di neraka. Wallahu a'lam berapa persen yang itu kan yang sepertiga terakhir itu. Rasulullah pernah minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hisab umatku ulun saja nama hitungnya. Jadi kada usah pian menghitungnya, ulun saja Allah menghitungnya. Ujian Allah Ta'ala, kenapa jadikan menghisab umatmu? Supaya umat ulun ya Allah jangan supan lawan pian. Jadi ulunnya menyandang supannya nih. Nah, aja Allah Ta'ala kada kaya itu. Hisab umatmu aku juga nama hitungnya. Kenapa ya Allah? Agar umatmu jangan supan lawan ikam. Nah, jadi Allah Ta'ala itu paling pengasih penyayang. Dan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling pengasih penyayang. Sayang kepada kita semua sebagai umatnya kan. Beliau rela kan menyandang rasa malu asalkan umatnya selamat. Sehingga dan melihat itu ketika umat ini diponis neraka, dibawa ke neraka itu Allah Ta'ala berpesan kepada para malaikat, wahai para malaikat yang membawa ini umat Nabi Muhammad ke neraka, jangan sampai ketahuan nabinya. Kita mesti bersih-bersih hanya membawa tuh diilingakan aja, mungkin ketahuannya kapungnya kan. Itu kan. Jadi siapa umat Nabi Muhammad yang sampai tekan neraka itu adalah nang taburujur kada awasi kan. Taburujur nang Nabi lengah kada melihat. Nah, itu kan daripada Allah Ta'ala itu kan sangat mengasih sayangi kepada Nabi kita dan Allah Ta'ala itu kan bersifat adil kan atas orang-orang yang berbuat pantas untuk diberikannya hukuman tadi. Jadi kan pada hakikatnya umat yang masuk ke neraka itu adalah pembersihan mereka. Setelah mereka bersih, maka mereka akan dibawa ke surga dan akan kekal
selama-lamanya. Nah, itulah yang penting kan kita ini, kita pertahankan sebagai iman kita ini sampai mati, sampai lepas. Bila kita tetap beriman sampai mati kan, maka kita ini sudah ada jaminan sebagai umat Nabi Muhammad akan masuk surga akhirnya kan. Tapi kalau sudah iman yang melayang, na'udzubillahi min dzalik. Jadi iman kita ini harus kita tahan, harus kita pertahankan sampai mati. Semoga kita semuanya diberikan Allah Ta'ala istiqamah dalam kebaikan iman ini. Ala hadiniyah wa kulli ma nabi salafus salih ila hadradin nabi wa ahli baitil kiram syai'ulillahu namul fatihah.